Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Oktaliansa, NPM A1L0251 dari Prodi Bimbingan dan Konseling FK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan nilai-nilai akhlak dan agama Islam. Ya, pengertian agama Islam. Pengertian agama Islam yaitu akhlak. Akhlak merupakan arti dari kata bahasa Arab yaitu khuluq. Khuluq atau jamaknya ialah akhlak. Akhlak merupakan dalam bahasa Indonesianya itu adalah budi pekerti yang baik, luhur. Menjelaskan tentang kebaikan dalam agama Islam, kerukunan, dan tingkah laku baik dalam bersosialisasi dalam lingkungan. Ya, nilai-nilai pendidikan akhlak. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam membentuk fungsional kepribadian baik Islam dalam fungsi anak ialah melandasi tentang moralitas akhlak, budi pekerti baik, dan anjuran untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Nah, nilai-nilai pendidikan akhlak yang dibutuhkan dalam muslim yang baik yaitu adalah ada 4 yang saya ketahui. 1. Insting. 2. Kehendak. 3. Nafsu. Dan keempat ialah kebiasaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang yang terutama saya sebutkan tadi, yaitu insting. Insting adalah merupakan tindakan atau pikiran yang dilakukan oleh setiap manusia tanpa adanya latihan terlebih dahulu. Nah, yaitu next, kedua, itu kehendak. Kehendak merupakan suatu tindakan atau pikiran dalam manusia ini yang bermaksud untuk misalnya seandainya tidur, kehendaknya itu tidur, tapi merasa mau melakukan hal tersebut. Itulah yang dinamakan kehendak. Kehendak terhadap diri sendiri yang keluar dari dalam hati kita sendiri tanpa ada suruhan atau orang lain yang mau menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan yang nomor 3. Nomor 3 yaitu nafsu. Nafsu adalah berkaitan juga dengan insting, tapi bentuknya ini beda. Insting itu orang yang berpikiran, yang hendak mau langsung terpikir, insting langsung sekilas gitu mau apa misalnya. Nah, tapi kalau misalnya seandainya nafsu, kalau nafsu ini adalah berbentuk tindakan yang bisa dilihat gitu. Nah, dengan yang terakhir ialah aku jelaskan yang nomor 4 ini. Kebiasaan. Kebiasaan itu tidak pernah terlupakan dari diri kita. Misalnya seandainya kita melakukan sholat 5 waktu, nah, terus menerus, katakanlah istiqomah, sama dengan ini. Itu tuh arti kata dalam bahasa Indonesia kebiasaan. Kebiasaan tingkah laku yang terus dilakukan terus menerus, istiqomah juga. Nah, ini berkaitan penting tentang membangkitkan kepribadian terhadap anak dini, mengembangkan Islam yang baik. Nah, nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri. Dalam setiap diri manusia memiliki 3 potensi yang bisa mengarahkan ke arah yang baik dan benar, katakanlah yang ke arah positif dan arah negatif. Yang saya maksudkan 3 potensi ini adalah 1. Amarah, 2. Nafsu, dan ketiga ialah kecerdasan. Nah, sehubungan dengan hal yang aku sebutkan tadi ialah ini, semua yang dosa yang kita lakukan dan atau pahala yang kita lakukan itu kembali kepada dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang tua lagi saat dia besar nanti. Nah, yang ini ada sifat yang harus diajarkan lagi tentang kehidupan dalam beragama Islam dengan baik, yaitu jangan bersikap sombong, 2. Kejujuran, 3. Bersifat qanaah. Nah, dan ada 3 nilai-nilai akhlak dalam lingkungan yang antara lain yaitu 1. Yang pertama ialah akhlak terhadap lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu
akhlak terhadap lingkungan sekolah. Yang terakhir ialah ketiga, akhlak terhadap lingkungan sekitar. Nah, subuhan yang saya jelaskan tadi ada 3 akhlak dalam lingkungan keluarga. Nah, akhlak dalam kelingkungan keluarga ini kita harus mengajarkan dari sejak dini anak tuh tentang bagaimana menghormati kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua yang telah membesarkan kita dari kecil sampai besar, sampai sejak saat ini kita berpijak. Orang tua kita telah memberikan kita banyak materi, cinta, dan kasih sayang gitu. Serta kita tidak boleh sekalipun sepatah pun untuk membantah atau menolak ajakan kedua orang tua kita. Nah, yaitu yang kedua. Nah, yang kedua tentang akhlak dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kita harus mengajarkan sejak dini pada anak tentang menghormati orang tua yang di sekolah, penggantinya dari yang keluarga yang telah mengajarkan kita berbagai ilmu, menasehati apapun itu. Dan kita harus menghormatinya sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, menghormati guru. Dan kepada teman-teman di sekolah, kita harus mengajarkan tentang pada anak tuh tentang toleransi, tolong menolong baik terhadap teman di sekolah maupun kasih sayang terhadap teman di sekolah. Nah, sampai juga dengan yang ketiga, yaitu akhlak dalam lingkungan sekitar. Dalam lingkungan sekitar, kita harus mengajarkan kepada anak tentang berperilaku baik terhadap tetangga dekat, depan, belakang. Jangan sesekali kita berperilaku jahat ataupun benci terhadap tetangga. Bagaimanapun juga, tetangga kita ialah orang yang selalu dekat dengan kita. Bagaimanapun, seandainya kita kena musibah atau kita butuh pertolongan, nah tetangga kita lah yang paling dekat untuk menolong kita. Nah, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada tutur kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.